Kebakaran ruko berhasil dicegah berkat APAR. Kebakaran Taman Kota Bandung akibat puntung rokok. Dapur influencer ternama terbakar, APAR jadi penyelamat. Selamat malam, pemirsa. Kami kembali hadir menyajikan rangkuman berita terkini dari seluruh penjuru negeri. Berikut laporan utama kami hari ini. Sebuah kebakaran kecil terjadi di salah satu ruko di kawasan Jalan Ahmad Yani pagi tadi. Api diduga berasal dari korsleting listrik di area dapur ruko. Beruntung, pemilik ruko yang menyadari adanya kepulan asap segera mengambil tindakan cepat dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Dengan penggunaan APAR, api berhasil dipadamkan sebelum sempat menyebar ke area lain. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, meskipun beberapa peralatan mengalami kerusakan ringan. Dalam kasus ini, pemilik ruko menggunakan APAR jenis serbuk kimia yang efektif untuk memadamkan api yang berasal dari peralatan listrik. Keberadaan APAR di tempat usaha atau rumah sangat penting karena dapat mencegah kebakaran kecil menjadi bencana besar. Kebakaran kecil terjadi di salah satu sudut Taman Kota Bandung pada Senin sore. Kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengunjung. Api yang menyambar tumpukan dedaunan kering tersebut sempat membesar, namun berhasil ditangani dengan cepat oleh petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi beberapa menit setelah mendapat laporan. Sebuah insiden kebakaran kecil terjadi di dapur rumah seorang influencer ternama, Lina Rista, yang dikenal lewat konten masakannya. Kejadian tersebut berlangsung pada Selasa siang, ketika Lina tengah menyiapkan video resep baru. Api tiba-tiba muncul dari kompor gas akibat minyak goreng yang terlalu panas dan menyambar ke bagian sekitar. Beruntung, Lina dengan sigap mengambil alat pemadam api ringan APAR yang sudah disiapkannya di dapur. Dengan menggunakan APAR jenis serbuk kimia, Lina berhasil memadamkan api dalam hitungan detik sebelum api menyebar ke area lain. Baik, selanjutnya akan saya alihkan kepada teman saya, Dara. Baik, di sini saya sudah berada di tempat kejadian perkara. Dan saya akan bertanya kepada narasumber yang bersangkutan. Lina, bagaimana perasaan Anda pada saat kejadian? Saya panik, tapi bersyukur karena sebelumnya saya sudah belajar cara menggunakan APAR. Kalau tidak ada APAR, mungkin kerusakan akan lebih parah. Baik, terima kasih Lina atas tanggapannya. Baik, cukup sekian. Kembali kepada Indah di tempat. Baik, terima kasih Dara. Dilanjutkan oleh saya. Meski api berhasil dipadamkan, beberapa peralatan dapur rusak dan dapurnya mengalami kerusakan ringan akibat kebakaran tersebut. Berbagai kejadian kebakaran kecil ini mengingatkan kita bahwa dengan kesadaran dan tindakan cepat, kerugian besar dapat dihindari. Semoga masyarakat semakin peduli akan pentingnya pencegahan kebakaran demi keselamatan bersama. Saya Indah, terima kasih dan sampai jumpa. Mendengar dan melihat rangkaian kejadian kebakaran kecil di dapur rumah, ruko, dan taman kota menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. APAR terbukti mampu mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi bencana besar, baik di lingkungan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas umum. Maka dari itu, saya akan menjelaskan materi APAR. Sebelumnya, apakah kalian tahu kenapa api muncul? Api muncul karena adanya reaksi kimia pembakaran, reaksi oksidasi, yang melibatkan 3 elemen utama yang dikenal sebagai segitiga api. 1. Bahan bakar.
Material yang dapat terbakar seperti kayu, gas, minyak, atau bahan kimia tertentu. 3. Sumber panas, energi panas yang cukup untuk memulai reaksi pembakaran seperti api, percikan listrik, atau gesekan. 2. Oksigen. Biasanya berasal dari udara, yang mengandung sekitar 21% oksigen. Ketika ketiga elemen ini hadir dalam proporsi yang tepat, reaksi pembakaran terjadi. Proses ini menghasilkan panas, cahaya, dan produk sampingan seperti asap dan gas. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa api muncul. Selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, Lani. APAR adalah alat pemadam kebakaran berukuran kecil yang dirancang untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal. Biasanya digunakan untuk melindungi properti dan keselamatan manusia sebelum api menjadi besar. 1. APAR air, water, digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A, bahan padat seperti kayu, kertas, kain. 2. APAR busa, foam, efektif untuk kebakaran kelas A dan B, cairan mudah terbakar seperti minyak. 3. APAR serbuk kimia kering, dry chemical powder, digunakan untuk kebakaran kelas A, B, dan C, gas mudah terbakar. 4. APAR karbon dioksida, CO, kocok untuk kebakaran kelas B dan C, serta peralatan listrik. 5. APAR clean agent, media ramah lingkungan, cocok untuk peralatan elektronik sensitif. Lalu kebakaran juga ada kelasnya loh. Memahami kelas kebakaran adalah langkah penting dalam memilih jenis APAR yang sesuai. Kelas A, bahan padat non-logam seperti kayu, kertas, kain. Kelas B, cairan mudah terbakar seperti bensin, minyak. Kelas C, gas mudah terbakar seperti LPG. Kelas D, logam mudah terbakar seperti magnesium, natrium. Kelas K, kebakaran yang melibatkan minyak goreng atau lemak. Sekarang, sudah tahu kan apa aja kelas kebakaran? Sekarang, kita akan belajar cara menggunakan APAR. Kita akan memakai metode PASS, yaitu 1. Pull, tarik pin pengaman. 2. Aim, arahkan nozzle ke sumber api. 3. Squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan media pemadam. 4. Sweep, gerakan nozzle secara menyapu ke arah api. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan jenis dan fungsi APAR. Jadi, kalau semisalnya kalian bertemu dengan situasi kebakaran, gak usah panik, dan kamu bisa memadamkannya tanpa perlu menunggu pemadam kebakaran.